Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Eliska, NIM 2201680865 akan menyampaikan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara guna memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, serta sistem Among. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwid merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau all-providing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum pada pembahasan ini, kita akan mengingat tentang tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman seperti dalam melakukan pembaharuan yang berpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter berarti perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Karena keluarga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya. Sistem Among. Sistem Among ini menerapkan patrap triloka yang mengandung pendidikan karakter. Yang pertama, I ngarso sing tulodo. Artinya, seorang guru dari depan memberi teladan. Yang kedua, Ing madya mangun karso. Yang artinya, seorang guru di tengah memberi inisiatif. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani.
yang artinya seorang guru dari belakang harus memberikan dukungan. Terakhir yaitu refleksi dari materi ini, bahwa sejatinya pendidik yaitu harus menuntun. Menuntun dalam pendidikan berarti memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, kebahagiaan, dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup baik di masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah, pendidik harus bisa berusaha mempengaruhi karakter pada masing-masing peserta didik. Misalnya, di daerah saya kesehariannya menggunakan bahasa Sunda, sehingga dalam menuntun peserta didik agar baik di lingkungan sosial maupun sekolah dengan memberikan arahan, bimbingan, penggunaan bahasa Sunda yang baik dan lebih sopan apabila berbicara dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua kodrat tersebut saling berkaitan. Kodrat alam merujuk pada sifat dan bentuk lingkungan belajar peserta didik, sedangkan kodrat zaman merujuk pada isi dan irama dari perkembangan zaman, sehingga pendidik harus dapat mengembangkan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang memerdekakan murid, bahwa dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu guru harus berpihak kepada siswa dan memberikan kebebasan belajar kepada siswa dengan melihat kesiapan belajar, minat belajar, dan profil lingkungan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.